Season 2. Aku akan memeriksanya nanti. Hanya kalimat itu yang mampu terucap dari bibir Erlan. Ucapan Boy selalu dapat membungkamnya dengan telak. Maaf, aku bukan mau ikut campur masalah rumah tanggamu. Sebagai teman aku hanya mengingatkan, jangan sampai suatu hari nanti kamu menyesal. Terkadang, kita baru sadar betapa berharganya sesuatu kalau sudah kehilangan. Erlan kembali bungkam. Bray merebahkan punggung pada sandaran mobil. Matanya mengawasi suasana sekitar, mencari objek yang sejak kemarin membuatnya gelisah. Sudah 3 jam lebih ia menunggu di depan sebuah minimarket, tempatnya mengantar Amira kemarin. Berharap gadis itu akan melintas. Tetapi setelah menunggu berjam-jam, ia tak kunjung melihat gadis bercadar tersebut. Apa rumahnya jauh dari sini? Ya, gumamnya pelan, diiringi hela napas panjang. Ia agak menyesal mengapa kemarin tidak memaksa mengantar pulang. Akhirnya, ia mencoba menghubungi sang kakak. Beberapa hari belakangan ini, Boy sangat sulit ditemui dan jarang pulang ke rumah. Assalamualaikum, Dek. Suara sang kakak terdengar sesaat setelah panggilan terhubung. Waalaikumsalam. Kakak lagi di mana? Biasa, di rumah sakit. Sibuk enggak, Kak? Kalau kakak ada waktu, aku mau bicara sebentar. Pintanya penuh nada permohonan. Sibuk? Sih. Tapi, kamu ke rumah sakit aja. Ya udah, Kak. Aku jalan sekarang. Ya. Ya, Deh. Begitu panggilan terputus, Bray segera melajukan mobil menuju rumah sakit tempat kakaknya berada. Tak membutuhkan waktu lama untuk tiba. Keduanya duduk bersama di tepi danau kecil yang berlokasi tepat di sebelah gedung rumah sakit. Kakak ingat kemarin aku cerita kalau hampir nabrak orang? Tanya Bray tanpa basa-basi. Jeti ini tentang dia. Kebetulan aku juga mau tanya tentang itu. Oh iya. Soal apa, Kak? Ia menatap kakaknya yang terlihat serius. Kamu aja dulu, Deh. Mau cerita apa? Boy merasa penasaran apa yang membuat adiknya mendesak untuk bertemu, sebab tidak biasanya Bray seperti ini. Ia adalah tipe orang yang selalu tenang dalam menghadapi situasi apapun. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Kak. Intinya orang yang hampir aku tabrak itu wajahnya mirip sama aku. Aku mungkin berlebihan, tapi aku sempat berpikir, apa mungkin dia adalah adik yang hilang? Boy mencoba menerka kemana arah pembicaraan adiknya. Jika gadis yang hampir ditabrak Bray adalah Amira, bagaimana Bray bisa tahu mereka mirip? Sedangkan Amira adalah seorang gadis bercadar yang wajahnya sudah pasti tertutup. Kamu punya foto orangnya? Aku mana berani ambil foto. Dia seorang gadis bercadar. Kak, tidak salah lagi. Gadis yang ditabrak Bray sudah pasti adalah Amira. Apa namanya Amira Hairunisa? Bola mata Bray seketika membulat. Kakak tahu dari mana? Berarti benar. Kebetulan sekali. Ucap Boy. Kakak kenal. Bow mengangguk pelan. Iya, Dek. Sepertinya yang hampir kamu tabrak itu istrinya Erlan. Semalam aku ke rumah mereka. Amira memang habis mengalami kecelakaan. Katanya hampir keserempet mobil di dekat pasar. Benar, Kak. Dia orangnya. Jeti, Amira itu istrinya Kak Erlan. Pekik Bray hampir tak percaya. Bow kembali menyahut dengan anggukan kepala. Iya, kamu tahu kan Erlan baru menikah. By the way, bagaimana kamu bisa lihat wajahnya Amira? Dia jatuh dan cadarnya lepas. Aku mau bantu dan gak sengaja lihat wajahnya. Walaupun cuma beberapa detik, tapi aku merasa dia benar-benar mirip sama aku. Ia mendesah panjang. Apakah Erlan akan marah karena kecelakaan itu? Pertanyaan itu membuat Boy merasa geram. Memikirkan sikap dingin Erlan terhadap Amira. Jangankan marah, peduli saja tidak. Boy berucap dalam hati. Enggak, sih, Dek. Kan itu murni kecelakaan. Sambungnya. Bray memandang nanar pada danau. Setiap kali berada di sekitar sungai, danau ataupun laut, ia akan teringat adik kembarnya. Kak, menurut kakak, apa ada kemungkinan adik masih hidup? Tanya Bray, menciptakan kerutan tipis di kening sang kakak. Walau alam, Dek. Sekarang Boy tahu apa yang membuat adiknya mendesak ingin bertemu.
Orang mirip satu sama lain walaupun dak sedarah itu wajar. Mungkin kamu terlalu kepikiran sama adek. Kasihan adek nggak bisa istirahat dengan tenang kalau kita berat dengan kepergiannya. Tapi, Kak, aku merasa adek masih ada. Dia enggak meninggalkan kita. Aku tahu perasaan kamu. Kita semua terluka kehilangan adek. Kalau ada adikku yang paling istimewa, maka itu adalah Bian, cinta kedua setelah Mama. Bray terdiam. Kamu sudah cerita ke Papa? Tanya sang kakak. Sudah. Papa bilang akan cari tahu. Ya sudah. Kita tunggu kabar dari Papa aja. Bao mengulas senyum. Tapi, jangan cerita ini ke Mama. Ya. Kamu tahu, kan? Mama pernah depresi karena hilangnya adek. Iya, Kak. Aku hanya cerita ke Papa aja. Kamu yang sabar. Ya. Apapun yang terjadi dengan adek, itu bukan salah kamu. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Semua sudah jadi ketentuan Allah, dan manusia hanya menjalani. Boy tahu perasaan Bray. Bertahun-tahun hidup dalam rasa bersalah atas hilangnya adik mereka. Sejak Bian menghilang, jiwanya seperti ikut hilang terbawa arus sungai. Ia bahkan menyimpan kotak harta karun kesayangannya di gudang dan tidak pernah mau membukanya lagi. Apa yang kamu campurkan ke minumanku sampai aku mabuk? Suara Alan memekik di ruangan sesaat setelah ia menghempas Fanya hingga punggung gadis itu mendarat di dinding. Apa maksud kamu? Erlan? Kamu menuduh aku? Jerit gadis itu. Tidak pernah sebelumnya Alan memperlakukannya dengan kasar seperti sekarang. Masih tidak mau mengaku rupanya. Erlan menyeringai. Sorot matanya penuh intimidasi. Ponsel di saku ia keluarkan dan membuka galeri. Sebelum ke kantor tadi, Alan menyempatkan diri menghubungi pengelola tempat hiburan malam tersebut dan meminta rekaman CCTV, berbekal nama besar keluarganya. Bukan hal sulit bagi Alan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Jelaskan apa ini? Alan menunjukkan sebuah rekaman CCTV di mana Fanya terlihat membisikkan sesuatu ke telinga seorang bartender dan memberikan sesuatu. Alan, aku nggak melakukan apa-apa. Aku cuma minta soft drink. Suara Fanya terdengar gugup. Kalau hanya soft drink, kenapa aku bisa mabuk? Teriakan Alan menggema. Beruntung ruangan itu kedap suara. Jika tidak, seluruh staf yang ada di lantai yang sama pasti mendengar. Apa tujuan kamu membuat aku mabuk? Aku nggak bermaksud apa-apa. Dengar aku dulu, Alan. Aku tidak mau dengar apa-apa dari kamu. Menjauh dari aku. Fanya tersentak. Bola matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik, Alan beranjak meninggalkan ruangan itu dengan membanting pintu. Kembali ke ruangannya sendiri dengan menahan amarah. Kecewa, tak pernah sebelumnya ia membayangkan bahwa Fanya akan bertindak sejauh itu. Alan masih berusaha mengurai amarah saat seorang pria parubaya masuk ke ruangannya. Ada apa? Alan, kamu kelihatan sedang marah. Apa ada yang salah? Alan menghembuskan napas panjang. Tanpa kata ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman CCTV. Itu rekaman CCTV di retro semalam. Ada apa, Alan? Aku tidak mau dengar apa-apa dari kamu. Menjauh dari aku. Fanya tersentak. Bola matanya memerah dan tubuhnya gemetar. Dalam hitungan detik, Alan beranjak meninggalkan ruangan itu dengan membanting pintu. Kembali ke ruangannya sendiri dengan menahan amarah. Kecewa, tak pernah sebelumnya ia membayangkan bahwa Fanya akan bertindak sejauh itu. Alan masih berusaha mengurai amarah saat seorang pria parubaya masuk ke ruangannya. Ada apa? Alan, kamu kelihatan sedang marah. Apa ada yang salah? Alan menghembuskan napas panjang. Tanpa kata ia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman CCTV. Itu rekaman CCTV di retro semalam. Fanya mencampur sesuatu ke minuman dan membuat aku mabuk. Bola mata pria parubaya itu membulat sempurna. Apa? Kenapa Fanya melakukan itu? Apa tujuannya? Ini tidak bisa dibiarkan. Nanti Om akan bicara dengan Fanya dan menegurnya kalau memang dia melakukan itu. Maaf, Om, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Biar Fanya Om yang urus. Mungkin dia hanya iseng dan tidak berpikir panjang. Ia mengulas senyum. Alan mengangguk. Lebih baik sekarang kita fokus mencari Wulan dan memberinya hukuman yang adil.
Dia sudah menjadikan kamu anak yatim. Om curiga jangan-jangan dia juga yang menyebabkan kematian ibu kamu. Semua bisa saja terjadi. Om, orang jahat bisa melakukan apa saja. Iya, kamu benar. Hanya saja Om gak ngerti kenapa Pak Darren dan Pak Din merahasiakan fakta kematian ayah kamu. Satu hal yang membuat Elan begitu kecewa terhadap Opa dan abinya. Mereka menyembunyikan fakta tersebut dan meyakinkan bahwa sang ayah tewas dalam kecelakaan murni, bukan karena terbunuh. Terlebih pelakunya adalah orang yang cukup dekat dengan mereka. Wulan bahkan pernah mengasuh Elan dan menjadi ibu susunya. Dan setelah bergabung dengan perusahaan peninggalan orang tuanya, barulah Elan mengetahui fakta sebenarnya dari Marwan. Wulan harus membayar semua perbuatannya. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Bukan? Ucap pria parubaya itu. Om benar. Makasih, Om. Kalau Om tidak cerita, mungkin aku tidak akan pernah tahu kalau orang tuaku dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Mobil yang dikemudikan Elan melaju dengan kecepatan sedang sore itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus tertuju pada ucapan Boy pagi tadi. Hal yang membuatnya terus merenung akan sikapnya terhadap Amira. Ketika melewati sebuah food court, Elan membuka kaca jendela mobil. Saat itu juga aroma lezat menguar dari beberapa kedai yang ia lewati. Membuat perutnya mendadak terasa kosong. Padatnya pekerjaan hari ini membuatnya tak sempat untuk istirahat makan siang. Jam 5. Ia bergumam setelah melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. Kemudian menepikan mobil di area parkir. Memilih sebuah kedai yang menyajikan makanan kesukaannya. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam di tempat itu, Elan beranjak pulang. Hanya butuh 10 menit untuknya tiba di rumah. Seperti biasa, suasana rumah sangat sunyi. Ketika melewati ruang tengah, perhatian Elan tertuju pada ruang makan, di mana Amira sedang duduk dalam posisi membelakangi dirinya. Ketika azan maghrib berkumandang, wanita itu tampak mengangkat tangan, lalu meneguk segelas air putih. Elan baru ingat kalau hari ini Amira sedang berpuasa. Alhamdulillah. Samar-samar suara lembut wanita itu terdengar oleh Elan. Wanita itu segera menuju kamar untuk menjalankan syarat maghrib. Dari jarak aman, Elan terus mengintai. Sepintas Amira tidak terlihat seperti gadis jahat dan munafik seperti yang ia pikirkan selama ini. Amira terlihat benar-benar seperti gadis baik. Selepas syarat ia mengaji, suaranya yang indah dan merdu membuat Elan terpaku. Stop, Erlan. Erlan memilih segera meninggalkan kamar wanita itu. Ketika melewati meja makan, ia melirik sejenak. Di meja hanya ada nasi putih dan telur dadar. Hanya itu menu buka puasanya.